Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceceng Sujanarike Effendi, NPM 133122444 dari kelas TI 13E dengan mata kuliah pemrograman basis data. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan basis data. Langsung saja yang pertama yaitu SEM. SEM adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi dan merupakan kompilasi dari beberapa program. Kemudian untuk yang kedua ada AppSoft, adalah software yang digunakan untuk database secara grafis atau gambar, dan software ini memudahkan para desain web dalam membuat database daripada command from.exe yang penulisannya masih manual dan berbasis teks. Kemudian selanjutnya ada Apache, adalah sebuah nama web server yang bertanggung jawab pada request, respon, HTTP, dan logging informasi secara detail. Kemudian ada MySQL, adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau DBMS yang multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. Kemudian ada C#, adalah sebuah bahasa pemrograman yang didesain untuk membangun jangkauan aplikasi yang enterprise yang berjalan di antara framework.NET dan sebuah evolusi Microsoft C dan Microsoft C++. C# sederhana, modern, aman, dan object oriented. Kemudian ada Java, yaitu bahasa pemrograman yang dapat membuat seluruh bentuk aplikasi, desktop, web, mobile, dan lainnya, sebagaimana dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman konvensional yang lain. Kemudian ada PHP, adalah singkatan dari Hypertext Processor, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersamaan dengan HTML. Kemudian ada DLP, ada sebuah lingkungan yang pengembang terpadu atau IDE untuk pengembangan aplikasi konsol, desktop, web, ataupun perangkat mobile. Kemudian ada report, merupakan teks yang isinya menggambarkan sesuatu secara apa adanya sebagai hasil pengamatan sistematis atau analisis. Dan oleh karena itu, sebelum Anda menulis teks report, Anda harus melakukan pengamatan yang sistematis. Kemudian ada SQLiOC, adalah aplikasi klien MySQL yang sangat populer digunakan di Indonesia. Dan aplikasi ini memiliki banyak fitur yang memudahkan pengguna melakukan administrasi maupun melakukan pengolahan data MySQL. Kemudian ada SQL, yaitu Structured Query Language, adalah sekumpulan perintah khusus yang digunakan untuk mengakses data dalam database relasional. SQL merupakan sebuah bahasa pemrograman yang mengikuti standar ANSI, yaitu American National Standard Institute, yang digunakan dalam manajemen database relasional. Kemudian untuk tabel adalah merupakan kumpulan dari beberapa record dan juga field. Kemudian untuk record adalah kumpulan field yang sangat lengkap dan biasanya dihitung dalam satuan baris. Kemudian untuk field adalah kumpulan dari karakter yang berbentuk satu arti. Maka jika terdapat field misalkan seperti nomor barang atau nama barang, maka yang dipaparkan dalam field tersebut harus berkaitan dengan nomor barang dan nama barang. Kemudian untuk DDL adalah Data Definition Language, adalah kumpulan perintah SQL yang dapat digunakan untuk membuat dan mengubah struktur dan definisi tipe data dari objek-objek database seperti tabel, index, trigger, view, dan lain-lain. Kemudian DML adalah Data Manipulation Language, adalah kumpulan perintah SQL yang berhubungan dengan pekerjaan pengolah data di dalam tabel. Kemudian normalisasi adalah satu teknik untuk mengorganisasi data ke dalam tabel-tabel untuk memenuhi kebutuhan pemakai di dalam suatu organisasi. Kemudian pemrograman basis data adalah kumpulan file-file yang berhubungan antara satu file dengan file lain sehingga membentuk suatu bangunan data untuk menginformasikan suatu perubahan atau instansi dalam batasan tertentu. Kemudian untuk materi sistem basis data sendiri yaitu terminologi dan konsep basis data, kemudian hierarki data, konsep basis DBMS, pemanfaatan ilmu basis data, abstraksi data, model basis data, model IR, normalisasi, dan perancangan basis data. Kemudian untuk manfaat SBD sendiri yaitu yang pertama memberikan pemahaman konsep dasar